Pelajari terkait dengan kedudukan titik dan garis pada sebuah lingkaran ya. Yang pertama kita lihat terkait dengan kedudukan titik pada sebuah lingkaran. Jadi misalkan titik A, P, Q ini bisa kita tentukan kedudukannya seperti apa. Jadi misalkan yang pertama ya diketahui. Jadi caranya ya kan persamaan lingkaran itu kan kemarin ada 3 ya. Pertama yang berpusat di 0,0 kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua kan berpusat di A, B ya kan. Nah, berarti X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga itu bentuk umum ya kan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ya kan ditambah C ini sama dengan 0. Jadi maksudnya untuk menentukan kedudukan titik ini terhadap lingkaran ini ya kita substitusi aja. Nanti setelah kita substitusi ya substitusi titik ini ya kan titik P, Q ke dalam lingkaran ini nanti kita lihat hubungannya. Misalkan kalau yang pertama ini, kalau lebih kecil dia nanti dari R kuadrat ini, maka ini namanya di dalam lingkaran. Gitu ya. Oke, kalau sama dengan R kuadrat ini, nanti ini jawabannya terletak pada lingkaran. Ya kan, pada lingkaran. Kemudian kalau lebih besar dia daripada R kuadrat ini atau lebih besar daripada 0, ini namanya di luar lingkaran gitu. Ya. Oke, contoh misalkan biar lebih mudah kita memahaminya. Tentukan kedudukan titik 2,3 ya kan pada lingkaran ya kan pada lingkaran misalkan kita buat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan misalkan kita buat 9. Berarti langsung aja kita substitusi. Berarti kan P ini 2, Q-nya 3. Kita substitusi ke sini. Berarti jadi berapa? 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti 2 kuadrat berarti 4. 4. 3 kuadrat berarti berapa? 9. Ya kan? 9. Ya kan? 4 tambah 9 13. Berarti lebih besar. Kalau lebih besar daripada 9, berarti dia tadi apa? Berarti ini terletak di luar lingkaran. Gitu maksudnya. Itu juga nanti kalau berpusat di A, B, bentuk umum. Kita tes aja titiknya itu ke dalam persamaan itu. Misalkan yang kedua, misalkan titik 2,3 ya kan pada lingkaran. Misalkan kita buat X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. Kita tes aja. P-nya 2, Q-nya 3. Kita substitusi dia ke dalam sini. Ya kan? Berarti jadi berapa? 2 kurang 1 kuadrat ya kan? Ditambah Q-nya berarti berapa tadi? Y-nya ya, berarti 3 dikurang 2 kuadrat. Kita tentukan hubungannya terhadap 4 nanti. 2 kurang 1, 1. 1 kuadrat berarti 1. 3 kurang 1, 1 kuadrat berarti 1. Berarti ini 4. Berarti ini lebih kecil. Berarti maksudnya ini apa? Berarti ini terletak, iya, terletak di dalam. Karena lebih kecil. Ya kan? Di dalam lingkaran. Gitu maksudnya. Itu juga kalau contoh yang ketiga ini. Misalnya kita buat X kuadrat tambah Y kuadrat ya kan tambah 6X tambah 8Y dikurang 24 sama dengan 0. Nah, tentukan kedudukan misalkan kita buat berapa? 2,3. Nah, berarti kita substitusi aja langsung. Nanti hubungannya terhadap 0 cemana? Kalau sama dengan 0 nanti terletak pada lingkaran. Kalau lebih kecil dari 0 berarti terletak di dalam lingkaran. Kalau lebih besar dari 0 berarti terletak di luar lingkaran. Coba berarti 2,3 apa maksudnya? X-nya 2, Y-nya 3. Berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 dikali 2 tambah 8 dikali 3 dikurang 24. Apakah sama dengan 0 atau gimana nanti hubungannya? Berarti 4 tambah 9 tambah 12 tambah 24 dikurang 24. 24 kurang 24 kan 0 ya. Berarti jawabannya pasti lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 gimana kedudukannya? Berarti ini terletak maka terletak di luar lingkaran. Gitu. Ya kan? Terletak di luar lingkaran lah berarti titik 2,3 ini gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, sampai di situ ya. Terima kasih.